Bismillah, ketemu lagi. Jadi begini, waktu itu ada yang nanya Japri ke kami ya, bilang, "Bang, gua sering main game di HP. Enaknya beli HP khusus gaming atau HP flagship yang biasa?" Terus terang nggak gampang buat jawabnya karena HP flagship sama HP gaming itu sama-sama kenceng, tapi memang beda peruntukan dan fungsinya. Tapi untungnya milih HP gaming itu tidak sesulit memilih HP flagship yang non gaming karena pilihan HP gaming saat ini bisa dibilang masih sangat sedikit, paling cuma ada 1, 2, 3, 4, ya 5 merek aja. Tapi kalau ditanya HP gaming apa yang jadi pilihan kami saat ini, jawabannya adalah Black Shark 4. Pasti banyak yang terkejut tidak menyangka kami akan memilih si Black Shark 4 ini. Bukan berarti HP gaming lainnya jelek. Justru semuanya bagus-bagus, tapi kebetulan Black Shark 4 punya daya tarik yang beda. Yuk kita bahas. Yang namanya HP khusus gaming pasti layarnya super, refresh rate-nya tinggi, touch response juga tinggi. Termasuk di BS4 ya, Black Shark 4 ini juga sama, udah top banget layarnya. Makanya kalau soal layar nggak perlu terlalu dibahas lagi, sudah pasti jos. So, alasannya apa dong? Nah, yang pertama sudah pasti karena tombol ajaib bernama Magnetic Pop-up Trigger ya. Tombol trigger di HP gaming sudah jadi standar wajib, tapi di BS4 ini lain cerita karena beneran dikasih tombol fisik. Feel-nya ya beneran seperti mencet tombol seperti biasanya. Tapi yang lebih sakti lagi, tombolnya bisa ngumpet. Ini ibarat kayak Wiro Sableng ya, dia punya kapak sakti tapi low profile, nggak mau sombong, cuma dikeluarin pas memang lagi dibutuhin aja. Nah, mekanisme pop-up-nya pakai tombol slider, tinggal geser langsung deh keluar tombolnya di kanan dan di kiri. Pas dikeluarin juga ada efek suaranya kayak pistol, makin berasa wah. Responsivitasnya jangan ditanya lagi bosku, udah jelas tombol fisik lebih responsif dan lebih gampang kesentuh dibanding soft button. Apalagi kalau kita pencetnya berkali-kali ya, feel-nya ini jauh lebih dapet. FYI, si Magnetic Pop-up Trigger ini bukan cuma bisa dipakai pas main game, tapi juga bisa di mapping jadi tombol lain. Misalnya buat Google Assistant atau tombol shutter kamera. Gimana? HP lain ada nggak yang bisa kayak gini? Nah, next, alasan yang kedua, karena ngecasnya nggak berasa. Kita sama-sama tahu cara paling cepat buat ngabisin baterai HP ya digeber buat main game. Rata-rata 4 jam juga udah habis. Tapi kalau pakai Black Shark 4, segila apapun kalian main game, ngecasnya nggak akan berasa. Udah 120 watt. Seingat gua rata-rata saingannya kebanyakan masih 65 watt. Malah ada yang bisa ngecas lewat 2 lubang tapi ya tetap belum sampai 120 watt. Misal nih bangun tidur, sholat subuh, terus sarapan, terus main game sampai jam setengah 12, tinggal bentar, siap-siap zuhur sama makan siang 20 menit sambil ngecas, balik-balik udah full lagi baterainya. Nah begitu aja terus sampai jari kita kapalan ya kasihkan main game. Tapi memang untuk bisa nikmatin pengisian daya 120 watt ini perlu beli charger sendiri karena yang disediain di kotaknya cuma 67 watt. Ya termasuk kencang juga, sekitar setengah jam itu udah full. Intinya nggak bakal takut kehabisan baterai. Oke, alasan selanjutnya yang ketiga, karena ada aksesorinya dan harganya masih masuk akal banget. Contoh aksesorinya yang bakal kepake banget adalah Fan Cooler Pro, harganya cuma 300 ribuan deh kalau nggak salah. Udah harganya masih terjangkau, cara pakainya juga gampang, efektivitasnya juga tinggi. Artinya beneran worth it dan rasional. Malah ya kalau mau dipakai di HP lain itu juga bisa, udah gue cobain, lumayan bisa nurunin suhu 3-5 derajat Celcius. Tapi kalaupun kalian nggak mau spend duit lagi beli aksesori misalnya kayak cooler tadi ya, itu nggak jadi masalah. Secara chipsetnya ini nggak temperamental, jadi makanya ini jadi alasan keempat kenapa kami memilih Black Shark 4, karena nggak sepanas Snapdragon 888. Ya kita udah sama-sama tahu lah ya, Snapdragon 888 sama 870 kalau diadu mana yang lebih gampang panas. Nah soal kecepatan bisa dibilang relatif, bisa diajak main COD, PUBG, Genshin Impact itu rata kanan dengan frame rate yang tinggi dan stabil itu udah cukup. Snapdragon 870 masih bisa menjalankan tugasnya dengan sangat baik. Bonusnya suhu chipsetnya lebih terjaga. Ya memang ada panasnya, tapi
lebih baik. Artinya kita bisa main game dengan lebih lama dan lebih nyaman. Dan poin terakhir yang kelima yang jadi alasan kami memilih Black Shark 4 adalah garansinya. Jelas ini jadi poin pertimbangan yang krusial karena beli HP bisa dipakai buat 2-3 tahun ke depan. Spek dan fitur gaming di Black Shark 4 sendiri udah future proof, diperkuat lagi dengan garansi yang resmi. Walaupun lewat TKDN software ya tetap aja intinya ini masuk resmi, emailnya aman, after sales juga harusnya aman. Kalaupun ada satu-satunya hal yang mengganjal ya apalagi kalau bukan desainnya yang sederhana tanpa lampu RGB. Maklum kalau mau yang nyala-nyala adanya di Black Shark 4 Pro, tapi itu kan nggak masuk resmi. Udahlah, zaman lagi susah, mending cari aman, beli yang resmi-resmi aja, jangan yang aneh-aneh.